Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membuat tutorial bagaimana cara membuat Google Form ya. Nah, ini kita buka browsernya, terus kita ketik Drive Google. Jadi Google Form itu masuk dalam di Google Drive ya teman-teman. Nah, ini udah muncul nih drive.google, bisa jadi diketik drive.google.com atau kita klik aja ini. Oke. Nah, di sini udah muncul ya. Jadi ketika kita mendaftar email Gmail, otomatis kita mendapatkan drive di cloud, namanya Google Drive sebesar 15 GB. Nah, ini kapasitasnya 15 GB. Kita mendapatkannya. Nah, di sini ada beberapa yang bisa kita buat, yaitu Google Doc ya, atau Google Dokumen, Google Spread atau Excel, Google Slide atau PPT, Google Form atau formulir yang mau kita bikin ya. Atau ini ada lagi nih, Google Gambar. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, di sini saat ini kita mau belajar mengenai Google Form. Nah, di sini ada form kosong, kuis, dan template. Kita lihat template dulu ya. Jadi dari Google sendiri sudah membuat beberapa template untuk form. Nah, ini bisa dilihat sendiri. Nah, jadi teman-teman bisa mengeksplor. Di sini banyak ya macam-macam ya. Tapi yang kali ini kita coba adalah dengan formulir kosong. Oke, kita mulai. Nah, ketika kita buka formulirnya seperti ini tampilannya. Nah, di sini adalah deskripsi. Nah, ini otomatis pertanyaan yang pertama akan muncul. Yang pertama muncul adalah defaultnya pilihan ganda ya. Nah, formnya kita tulis, kita ganti ya namanya ya. Form penilaian SMP. Nah, jangan lupa teman-teman di sini formulirnya dikasih nama juga. Kalau enggak nanti kita lihat di Google Drive lagi ya. Nah, kita refresh. Nah, dia otomatis akan muncul. Jadi kita nggak nyimpen save atau apapun ya di sini ya. Dia otomatis nge-save. Nah, ini formulir tanpa judul. Nah, sebelumnya kita udah pernah bikin form penilaian SD. Nah, kita bikin SMP ya. Nah, di sini namanya SMP di formnya, tapi untuk file name-nya belum ada. Nah, ini kita samakan. Nah, ketika kita klik ini otomatis akan berubah nih. Nah, ini terserah mau ditulis ditambahin SMP Negeri 1 misalnya ya. Nah, oke. Kita lihat sini. Nah, ini otomatis berubah, teman-teman. Oke, seperti itu ya. Kita lanjutkan di sini di pertanyaan pertama yang mau kita buat. Nah, ini kita klik aja di sini, bebas di mana pokoknya di area sini, klik. Nah, oke. Nah, ini tipe pertanyaannya tuh ada di sini, macam-macam ya. Jawaban singkat, paragraf. Nah, nanti kita akan jelaskan satu persatu ya ini. Terus di sebelah kanannya ini untuk menambah pertanyaan. Nah, ini pertanyaan satu. Kalau mau nambah, diklik ini. Impor pertanyaan. Nah, jika kita udah punya form lain dan kita mau masukin form tersebut di sini, kita tinggal impor aja. Ini menambahkan judul atau deskripsi, itu yang di atas ya. Ini tambahkan gambar untuk memberikan gambar di form ini. Tambahkan video, tambahkan bagian. Tambahkan bagian ini jadi halaman lah kalau bahasa kita ya. Jadi halaman satu biar nggak penuh sampai ke bawah. Jadi kan scrollnya panjang banget, kita bisa pakai tambahkan bagian. Jadi 5 pertanyaan satu halaman. Terus kita tambahkan bagian 5 pertanyaan lainnya. Oke, kita coba langsung ya. Yang pertama, kita jawaban singkat. Nah, jawaban singkat itu nama kita buat. Ya udah cuma gini aja. Artinya kita meminta pertanyaan nama terhadap siswa. Selanjutnya kita bisa klik ini tambahkan pertanyaan. Nah, di sini selanjutnya kita coba paragraf ya. Paragraf alasan belajar di sekolah ini. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Nah, di sini. Pilihan ganda. Nah, jenis kelamin. Nah, kita bikin
karena ini pilihan ganda, laki, perempuan. Jadi ketika dari sini klik otomatis nambah nanti, nah gini ya, nambah. Nah, karena ini kalau kelebihan nih gimana cara ngedelete-nya? Nah, tanda silang ini, delete. Gitu teman-teman. Kita lanjutkan, tambahkan pertanyaan. Tadi pilihan ganda udah centang. Centang ini bisa lebih dari satu ya. Kalau pilihan ganda hanya bisa milih salah satu. Makanan, oh ini aja, olahraga favorit. Atau tambahkan lainnya. Tambahkan lainnya berarti bisa ngetik sendiri ya teman-teman. Tambah soal. Nah, tadi kita udah kotak centang. Drop down. Nah, kita drop down ini kita pilih seandainya kita pilih bulan ya. Nah, ini otomatis nih teman-teman, ketika saya ketik bulan, ini muncul nih Januari ya. Jadi mendetek bulan itu ternyata masuk ke ada bulan Januari, dia otomatis muncul. Tambahkan semua nih biar kita nggak ngetik manual. Nah ini. Tapi kalau kita mau merubah berdasarkan bulan ke 1, ke 2 ya tulis aja tinggal ke 1 kayak gini ya. Lanjut 2, 3, 4 terus saya gini ya. Sampai 12 berarti ya. 12. Oke, sampai 12 ya. Ini udah, kita tambahkan lagi. Tadi bulan udah, seandainya pekan lah sekalian deh. Ini drop down juga ya, pekan. Drop down juga ya. Seandainya kita pilih pekan ke 1. Ini sebagai contoh aja ya. Ada yang 2, 3. Sorry. Nah, gini ya. Kita tambahkan lagi. Tadi udah drop down, upload file. Nah, ini. Izinkan responden mengupload ke Drive. Jadi akan masuk ke Google Drive kita. Kapasitas 15 GB itu akan terpakai ya. Nah, kita izinkan. Nah, di sini kita memilih jenis tertentu, misalnya hanya jenis gambar. Terus maksimalnya kita batasin 1 MB biar nggak kegedean ya. Oke, tambahkan lagi. Habis pilihan ganda, upload skala linear. Skala linear tuh apa namanya, kesukaan terhadap matematika misalnya ya. Udah, di sini labelnya opsional. Misalnya satu itu tidak suka sekali. Ini opsional ya, mau nggak diisi juga boleh. Suka sekali. Oke, kita tambahin lagi. Nah ini ya, cuma sebuah nama nih, tidak sebuah nama, suka sekali. Lanjut ke sini. Kisi pilihan ganda. Nah, kisi pilihan ganda. Nah, di sini kisi pilihan ganda tuh misalnya kita mau milih seperti ini teman-teman. Mata pelajaran ya, hari Senin mata pelajaran matematika. Di sini terhadap pemahaman, terus keaktifan, jadi aktif enggak siswanya ya gitu. Lalu apalagi ya, interaksi antar teman, misalnya ada grup discussion, apalagi ya teman-teman ya, kita bikin 3 aja ya. Terus kolomnya tuh atas yang mau kita nilai adalah kurang, cukup, baik sekali ya. Oke.
Seandainya satu lagi deh, tugas. Nah, gini ya. Oke, nanti kita lihat hasilnya seperti apa teman-teman kalau kisi pilihan ganda. Nah, seandainya gini, eh, kita mau bikin sama nih hari Senin matematika, terus ada hari Senin kimia. Apakah mau ditulis ulang? Kan itu kan makan waktu ya. Nah, kita lihat di bawah. Di sini ini ada duplikasi, delete, berarti ini mau kita delete. Terus perlu jawaban setiap baris, artinya setiap baris harus dijawab. Nah, kita sekarang duplikasi dulu ya. Jadi ini benar-benar di copy. Klik aja teman-teman. Klik. Nah, ini akan terduplikasi. Senin matematika, mata pelajaran Senin. Terus fisika. Nah, cuma ganti judulnya aja. Terus kita copy lagi. Misalnya Selasa ya. Selasa biologi. Oke, kita bikin 3 aja ya. Kita lanjutkan, tambahkan pertanyaan lagi. Nah, di sini peta kotak centang yang belum ya. Misalnya makanan kesukaan. Nah, di sini baris ini yang sebelah kiri ya. Nasi goreng. Terus misalnya si padang. Soto. Nah, terus yang di atasnya pilihannya tidak pedas, pedas sekali. Jadi nanti kita bisa milih lebih dari satu. Seandainya nasi goreng, dia suka yang tidak pedas atau pedas saja, gitu ya. Atau semuanya suka, mau nggak pedas, mau yang pedas atau pedas sekali seneng. Nah itu. Jadi bedanya yang di atas ini, yang bulat ini hanya bisa milih salah satu ya. Oke, lanjut lagi kita tambahkan di sini tadi ini tanggal ya, kita pengen masuk tanggal, misalnya tanggal lahir. Oke, kita tambah lagi. Ini yang terakhir adalah waktu. Nah, jam masuk sekolah, jam bangun ya, jam bangun tidur lah, rata-rata kapan. Oke, kita udah menjelaskan semuanya. Nah, di sini ada keterangan teman-teman wajib diisi. Nah, yang di sini juga ada wajib diisi sama teman-teman. Kalau ini perlu jawaban setiap baris, jadi setiap baris harus diisi. Jadi kalau ini nggak diklik, kalau diklik kayak gini dia berwarna gini, artinya harus diisi. Nanti ada tanda bintang di pertanyaannya. Kita contoh di sini aja ya, misalnya yang ini ya. Kesukaan terhadap matematika yang wajib diisi ya. Nah, kita klik wajib diisi. Nah, ini kita lihat perbedaannya apa. Cuma satu ini aja yang wajib isi ya. Oke. 2 deh. Satu lagi pekan. Pekan tuh wajib diisi. Jadi ada 2 yang kita wajib diisi. Nah, sekarang kita belajar yang di sini ya. Tadi udah ada tambahkan. Di sini adalah impor pertanyaan tadi ya. Impor ini belum kita bahas. Tambahkan judul. Nah, kita tambahkan judul nih, contoh nih. Nah, kayak gini. Seandainya pengen bikin pertanyaan di atas kan tadi SMP, mungkin SMP kelas 3. Nah, udah nanti di sini akan tambah lagi. Jadi udah beda form lagi, beda judul lagi dengan yang di atas. Tapi kita belum membahas ke sana ya. Kita baru satu judul dulu. Ini kita delete lagi. Ini kalau mau delete tinggal klik ini aja, hapus teman-teman. Nah, ini sama. Ini diklik dulu. Nah, delete di sini. Pokoknya gambar tempat sampah tuh dideketin dulu. Kita baca keterangannya, hapus. Nah, terus kita nambah ini. Ini apa sih? Tambahkan bagian. Nah, ini kita coba aja ya, tambahkan bagian. Berarti bagian pertama itu sama aja halaman pertama, bagian kedua itu halaman kedua. Nah, bagian kedua kita samakan judul yang pertama ya. Formulir apa tadi di atas, kita lihat lagi aja ya biar nggak salah ya. Formulir penilaian SMP, formulir SMP. Oke, kita tambahkan lagi, kira-kira kita buat jawaban singkat ya, alamat. Terus kita bikin lagi satu lagi, tadi jenis kelamin, olahraga, hobi deh, hobi. Pilihan ganda aja ya, jawaban singkat. Dia otomatis sih, ini bisa mendetek tiba-tiba jawaban singkat aja. Kalau udah ya oke deh.
Oke, kita cukupkan di sini. Ini nggak perlu kita save, ini udah otomatis nge-save teman-teman. Nah, kita langsung ke ngelihat hasilnya seperti apa. Nah, di sini teman-teman, kita klik yang tandanya kayak mata pratinjau. Nah, klik. Nah, seperti ini. Nah, ini tinggal diisi. Nah, ini bisa aja kita bisa ganti akun kita ini atau bukan. Kalau seandainya ini ya udah kita isi. Nah, ini ada tanda bintang, itu wajib. Gitu teman-teman. Nah, di sini oke, sebelum ke sini kita lihat ini lagi teman-teman. Oh, sorry. Tadi ini ya, coba nih tadi ketutup ya, kita buka lagi, sorry. Nah, ini udah ke-save kan, nggak ada perubahan ya. Nah, oke. Kita lanjutkan lagi ke pratinjau. Kita langsung isi aja ya. Nama uji coba misalnya namanya. Alasan ini ingin jenis kelamin diisi laki-laki, olahraga favorit. Nah, ini nggak bisa diisi dua ya, ini hanya salah satu ya. Kalau yang bulat ini pilihan ganda. Tapi bisa lebih dari dua ya, 5 gitu pilihannya. Karena di jenis kelaminnya cuma 2. Olahraga favorit. Nah, kita bisa milih semua. Bisa milih 1 atau 2 atau tambah yang lain. Misalnya catur, nah, atau ini aja berenang. Nah, gini. Bulan, nah kita pilih bulan ketiga. Nah, ini pekan, ada bintang ya. Ini coba nggak kita isi ya. Ini tambahan file boleh nggak diisi. Ini wajib diisi. Nah, ini kita isi aja semua. Oke. Nah, kita coba ya. Ini biologi nggak diisi. Makanan kesukaan nih. Ini kayak gini, nasi goreng bisa milih 2. Ini 1, ini 2, ini 3 misalnya ya. Jadi perbedaannya gitu. Kalau ini hanya salah satu teman-teman. Tuh, nggak bisa 2. Oke, di sini tanggal lahir kita kosongin aja karena nggak ada tanda bintang ya. Jadi kalau teman-teman pengen bikin form dan harus diisi, harus dikasih tanda bintang. Nah, ini tadi bagian 1, mau ke bagian 2 ini ke berikutnya. Nah, tadi pertanyaan ini wajib diisi yang ada tanda bintang ini teman-teman, bintang merah. Nah, ini diisi. Oke, kita pertanyaan berikutnya. Nah, ini mau ya, alamat Jakarta. Hobi olahraga. Nah, udah selesai teman-teman. Kita kirim. Oke. Kita kirim. Ini kalau mau ngirim jawaban lain bisa. Nah, sekarang kita lihat ke form kita. Nah, di sini ada jawaban. Jadi kita kalau pengen lihat hasilnya tinggal klik aja di jawaban. Jawaban. Nah, ini ringkasan. Hanya ada satu orang yang baru ngisi ya. Tadi baru ngisi 1. Nah, ini jawabannya, kita bisa lihat hasilnya, tinggal dikebawahin teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, ini kita tadi bikin formulir lagi ya, baru ya. Ini kebagian 2 ya, halaman 2 formulir. Nah, dia ada jeda. Oke, kita lihat pertanyaan. Nah, tadi kalau kita pengen mereview pertanyaan itu apa aja sih? Nah, ini digeser-geser ini teman-teman. Individual, kita pengen lihat si uji coba. Nah, nanti kalau ada 2 tinggal dilihat. Oke, ini ringkasan. Terus gimana kalau kita mau ngelihat dari Excel? Nah, ini teman-teman kita ngeklik ini. Membuat spreadsheet. Jadi dia akan otomatis membuat spreadsheet atau yang tadi kita lihat di sini ya, di awal ini Drive ada Google Spreadsheet. Jadi dia akan saling berhubungan. Nah, ketika kita klik membuat spreadsheet baru, nah membuat spreadsheet yang baru atau yang ada. Kita kan udah punya, sebelumnya udah pernah bikin saya nih, jadi kita bikin yang baru aja ya. Nah, ini rekapannya teman-teman, nama, alasan belajar. Jadi sangat memudahkan untuk kita. Nah, hari Senin fisika baik, hari Senin fisika kearifan baik, Senin interaksi baik. Nah, gitu teman-teman. Oke. Di sini udah kita jelaskan. Nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanyain di bawah ya. Selanjutnya
sekarang kalau kita mau membagikan form ini ke teman-teman kita atau ke siswa, gimana caranya? Nah, gini teman-teman. Tadi kita bikin ini ya, form penilaian SMP. Ini sebenarnya kalau yang paling atas tuh yang terakhir dibuka biasanya. Nah, sebenarnya file kita ada di bawah nih. Ada file. Nah, ini form penilaian SMP sama form penilaian SMP. Nah, dia otomatis bikin folder teman-teman. Sebenarnya ya. Tapi kita bikin folder sendiri. Jadi salah satu penataan data atau dokumen di Google Drive ini lebih baik kita bikin ini ya, bikin folder-folder, karena kalau nggak dirapihkan nanti di sini akan banyak file, bisa ratusan kan bingung ya. Nah, kita bikin dengan cara klik kanan aja di sini, klik kanan, membuat folder baru. Tahun ajaran 2022 SMP misalnya gitu ya. Kita buat. Oke. Ini ya, yang ini ya, ada S-nya nih, kurang-kurang kelihatan ini. Oke. Kita klik kanan. Cara mindahinnya gimana? Nah, ini klik kanan di yang mau kita pindahin filenya. Ini filenya ya. Kita klik kanan. Lalu pindahkan ke, nah, pindahkan ke SMP. Pindahkan. Yang ini juga formnya kita pindahin ya. Klik kanan. Pindahkan ke, pilih ini, pindahkan. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, ini adalah kalau kita ini tampilan seperti ini. Kalau nggak senang tampilannya seperti ini, bisa dirubah dari sini ya. Diklik aja. Tampilannya seperti ini. Jadi ke bawah ya. Coba kita lihat nih. Nah, lebih enak kan tulisan. Kalau ini tampilan kisi. Kalau yang tadi tampilan daftar ya. Ini ya, tergantung orangnya ya, senang yang mana. Oke, terus gimana cara kita ngirim linknya? Ini diklik kanan aja formnya. Klik kanan, dapatkan link. Klik. Lalu ini linknya yang ini ya. Tapi harus diperhatikan di sini. Dibatasi, artinya orang yang dapat link ini hanya yang ditambahkan di sini. Berarti hanya orang-orang tertentu. Kita masukin lewat sini nih. Kita klik siapa aja yang mau kita kirim. Tapi jarang ya kayak gini, kita biasanya sih menggunakan siapa aja yang memiliki link di atas. Nah, oke, jadi dengan kayak gini, kalau kita ngebagikan link ini, orang punya link ini bisa ngebuka form tadi dan ngisi gitu teman-teman. Oke, seperti itu ya, mudah ya. Oke, selesai. Terus pertanyaannya tuh gini, kadang ada orang yang udah ngisi form, terus pertanyaannya adalah, saya udah ngisi atau belum ya? Nah, itu kita bisa membagikan jawaban ini atau formnya ya, form Excel-nya ya, dengan cara klik kanan, lalu dapatkan link juga. Oke, dulu. Lalu ini linknya adalah ini, disalin, copy gini ya, klik aja. Nanti tinggal paste atau Ctrl V ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan adalah sama kayak tadi, ini dibatasi. Kita pilih siapa aja yang memiliki link di atas. Yang perlu diperhatikan di file Excel ini adalah pengakses hanya bisa lihat. Karena kalau pengakses bisa ngedit, editor, itu nanti file Excel-nya itu bisa dirubah-rubah, kan malah repot ya. Jadi mereka hanya cuma bisa ngelihat, kalau ngerubah nggak bisa. Seperti itu, teman-teman. Oke, terus pertanyaan selanjutnya, kalau kita mau ngosongin jawaban ini gimana caranya? Ya udah, caranya adalah diklik hapus semua jawaban. Tapi yang perlu diperhatikan adalah ketika kita delete jawaban di sini, yang di Excel ini tuh nggak akan ke delete teman-teman. Jadi kalau mau dikosongin, dua-duanya harus di delete ya. Ini contohnya. Ini hapus semua jawaban. Ya, oke. Udah hilang jawabannya. Tapi di form ini masih ada. Nggak hilang. Terus kalau mau ngilangin di sini ya sama sih. Sebentar. Oke, di sini nggak ada pilihan ya. Delete biasa aja, di blok kayak gini, diklik dari angka 2 terus di delete. Udah. Berarti ini akan terdelete. Coba di refresh ya. Nah, ini. Makanya ketika kita membagikan link form ini, membagikan link Excel-nya ini, bukan form ya, link Excel ini
jangan editor, tapi cuma lihat aja, jadi mereka tidak bisa nge-delete. Seperti itu teman-teman. Dan yang perlu diperhatikan adalah biasakan membackup ya. Jadi caranya membackup tuh gampang. Kayak ini form, tadi kita udah punya form, ternyata delete kayak gitu kan hilang semua data kita. Caranya adalah mungkin setiap sehari sekali kita backup minimal, kalau kita ada ke-delete atau apa, kita tidak kehilangan data ya. Klik kanan, terus pilih buat salinan, klik. Udah seperti itu teman-teman. Nah ini salinan form penilaian ini bisa diganti, rename, ganti nama. Terserah, mungkin teman-teman mau kasih nama yang paling mudah ya, misalnya backup sekarang tanggal 18, misalnya 18 Juli 2021. Oke, ini juga bisa di backup yang formnya, klik kanan, buat salinan. Oke, nah ini udah muncul. Juga bisa kita bikin kayak tadi ya, rename biar nggak lupa. Ini tanggal misalnya 18 Juli 2021. Ya ini gimana metodenya untuk nggak lupa ya. Oke, sekian aja sharing mengenai Google Form. Nanti ada juga Google Form itu pilihan bercabang. Nah, pilihan bercabang itu contohnya tuh kita jika milih ada jurusan fakultas, yaitu ada teknik, ekonomi, sama kedokteran. Nah, jika kita milih teknik, maka akan lari ke pertanyaan teknik elektro, teknik kimia, teknik industri. Nah, kalau milihnya ke ekonomi, akan ada ekonomi manajemen, ekonomi akuntansi. Nah, itu seperti apa? Nanti tinggal dilihat tutorial selanjutnya ya, setelah tutorial ini. Oke, sekian aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.